Salam, selamat pagi. Hari ini, Sabtu 16 Agustus tahun 2025. Bacaan Alkitab terdapat pada Filipi 2 ayat 14 sampai 18 dan Kisah Para Rasul 23 ayat 1 sampai 11. Ayat nats yang pertama terdapat pada Kejadian 4 ayat 7 yang berbunyi, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Dan Matius 7 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, "Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, 'Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah.'" Renungan berjudul, "Kesempatan untuk bertobat." Ada sebuah pepatah yang berkata, "Sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, pada akhirnya akan tercium juga." Ungkapan ini menggambarkan sebuah kebenaran penting, yaitu seberapapun rapatnya seseorang mencoba menutupi kesalahan atau kebohongan, pada akhirnya semua akan terbongkar. Kebenaran tidak bisa disembunyikan, kebenaran tidak dapat dibungkam. Ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa tidak ada dosa yang luput dari penglihatan Tuhan. Segala sesuatu yang tersembunyi di hadapan manusia tetap nyata di hadapannya. Tuhan mengenal hati dan setiap perbuatan kita, termasuk hal-hal yang paling kita sembunyikan. Dalam Kejadian 4 ayat 7, Tuhan menegur Kain sebelum ia jatuh ke dalam dosa pembunuhan terhadap adiknya Habel. Tuhan dengan kasih memperingatkan, "Dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kalimat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak langsung menjatuhkan hukuman, melainkan memberi kesempatan kepada Kain untuk bertobat dan memilih yang benar. Namun sayangnya, Kain menolak peringatan itu dan membiarkan dosa menguasai hatinya. Penyesalan karena dosa pun dialami oleh Yudas Iskariot. Dalam Matius 27 ayat 3-4, kita membaca bahwa setelah Yudas menyadari kesalahan besar yang telah dilakukannya, ia menyesal. Tetapi penyesalan itu tidak diiringi dengan pertobatan. Ia tidak datang kepada Tuhan untuk mencari pengampunan, melainkan memilih jalan putus asa. Inilah perbedaan besar antara penyesalan dan pertobatan, di mana penyesalan hanya membawa rasa bersalah, tetapi pertobatan membawa pemulihan. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Bahkan ketika dosa telah mengetuk pintu hidup kita, Ia tetap memberi pilihan dan jalan keluar. Ketika kita jatuh, Tuhan tidak menutup pintunya, namun sebaliknya, Ia menanti kita untuk datang dengan hati yang terbuka dan mengakui kesalahan kita. Jangan menutup diri dari suara kebenaran, dan jangan menyembunyikan kesalahan seolah Tuhan tidak tahu. Sebaliknya, mari kita datang dengan rendah hati dan bertobat, sebab kasih-Nya selalu memberi kesempatan baru. Renungan ditulis oleh Pendeta Med Andika Adiputra. Doa, Tuhan, terima kasih karena Engkau senantiasa memperingatkan dan menuntun kami ke jalan yang benar. Ajarlah kami untuk bertobat dengan sungguh dan hidup dalam terang kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.